Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Mini Budi Podcast bersama saya Budi Daya Kurniawan. Ini saya akan bicara tentang kekerasan yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Artinya kekerasan tidak hanya terjadi di Jakarta seperti yang sedang ramai dibicarakan. Kekerasan terhadap Ade Armando yang dipukuli sejumlah massa dalam sebuah aksi yang hingga hari ini masih ramai diperbincangkan. Kekerasan di Kalimantan Selatan ini cukup fenomenal di masa lalu karena korbannya adalah seorang jurnalis yang sangat hebat dengan nama yang sangat besar dan memimpin sebuah koran yang sungguh luar biasa di masa lalu. Kekerasan ini terjadi pada 45 tahun silam, yaitu terjadi pada tahun 1977. Kekerasan terjadi terhadap diri seorang wartawan yang hebat di masa lalu bernama Hujai Yunus atau lebih dikenal sebagai Jok Mentaya. Jok adalah pemimpin redaksi, juga pemimpin umum harian Banjarmasin Post, sebuah media besar di Kalimantan Selatan. Kejadian ini berlangsung pada 1 September 1977 atau 45 tahun yang lalu. Kekerasan terjadi ketika sekelompok orang dipimpin oleh seorang haji bernama HI mendatangi Hujai Yunus Jok Mentaya, pemimpin umum Banjarmasin Post, di sebuah tempat di Jalan Pasar Baru nomor 222 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketika itu, Wakil Pemimpin Umum Banjarmasin Post, Haji Gusti Rusdi Effendi AR, menelpon Jok Mentaya. Rusdi melaporkan bahwa ada sekelompok orang sedang mengamuk di depan kantor Banjarmasin Post. Ia kemudian menyampaikan kepada Jok Mentaya agar tidak datang ke kantor karena HI sedang mengamuk dan membawa pisau. Pada awalnya, Jok Mentaya mengindahkan peringatan itu, tetapi tak berselang lama, melalui sambungan telepon, Jok Mentaya kemudian menanyakan kepada Pak Rusdi apakah HI masih berada di kantor Banjarmasin Post. Lalu kemudian dia juga bertanya, apakah kalau dia ke kantor akan aman? Pak Rusdi jelas gamang menjawab pertanyaan itu. Lalu Pak Rusdi menyampaikan, terserah Jok Mentaya saja. Kalau dia datang, HI memang masih di sini, kata Pak Rusdi. Dan dia masih mengangkat-angkat dan mengarahkan pisaunya ke arah banyak orang. Pak Rusdi jelas khawatir akan keselamatan atasannya itu. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, pada Kamis 1 September 1977, Jok sudah berada di depan kantor Banjarmasin Post. Koran yang ia dirikan dan kelola bersama kawan-kawannya, mantan aktivis gerakan mahasiswa pada angkatan 1966. Begitu Jok tiba, HI yang sebelumnya sudah mengamuk itu menyambut Jok dengan sebilah pisau terhunus. HI tidak sendiri, ia ditemani 3 orang lainnya yang juga mencabut pisau. Jok berusaha lari, menghindari kejaran kawanan itu. Tetapi malang, dia tergelincir dan jatuh di depan kantor harian utama, sebuah koran yang cukup besar pada era 1970-an di Banjarmasin. Ketika itulah 3 mata pisau ditudingkan ke arah Jok. HI membentak Jok dan memerintahkan ayah 3 anak itu memohon ampun. Ya, saya minta ampun, kata Jok kepada Saharan AR dari majalah Tempo pada awal September 1977 yang menulis peristiwa itu. Saat meminta ampun dan terdesak akibat tudingan pisau itulah, beberapa wartawan harian utama yang sedang berada di kantor muncul membantu Jok yang kala itu usianya masih berusia 38 tahun. HI dan kawan-kawan pun langsung kabur. Para wartawan harian utama langsung memampah dan melarikan Jok ke rumah sakit. Ternyata ketika Jok tergelincir saat berusaha menghindari HI dan kawan-kawan, dia jatuh deras. Setelah tiba di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin, Jok diperiksa Bagio S. Winoto, seorang dokter bedah yang cukup ternama di Kalimantan Selatan kala itu. Pemeriksaan menemukan tempurung lutut kiri Jok pecah, kakinya patah, dan salah satu urat kakinya putus. Kalau tak segera dioperasi, bisa cacat seumur hidup, timpang atau lumpuh, kata dokter Bagio tentang tempurung lutut Jok yang pecah itu. Pada Jumat 2 September siang, pukul 12 WITA,
dokter berhasil mengoperasi lutut Jok Mentaya. Pada malam hari setelah Jok sadar dari pembiusan ketika operasi berlangsung, dia merasakan nyeri dan ngilu luar biasa pada tempurung lututnya yang sudah dijahit dengan kawat anti karat. Sakit yang luar biasa itu menyebabkan Jok tak bisa tidur. Baru pada malam ketiga setelah insiden itu, rasa sakit berangsur-angsur berkurang. Pasca operasi, Jok harus diopname selama sebulan, dan sesudah sembuh, Jok harus banyak beristirahat. Jok hanya boleh berjalan dengan 2 tongkat penopang. 6 bulan kemudian, tongkat itu mungkin boleh dibuang setelah kepingan tempurung lutut yang pecah bertaut kembali. Kawat-kawat yang digunakan menautkan tempurung lutut itu dicabut melalui pembedahan ulang. Peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Jok Mentaya itu tak hanya membuat Banjarmasin gempar. Di seluruh penjuru Kalsel dan Kalimantan Tengah, peristiwa itu menjadi buah bibir. Reaksi keras pun berdatangan dari mahasiswa, politisi lokal dan nasional, aparat keamanan dan penegak hukum, persatuan wartawan lokal dan nasional, dan pejabat Kalsel dan Kalteng turut menyampaikan keprihatinan. Semua dari mereka mengutuk peristiwa percobaan pembunuhan itu. Pelaku pun ditangkap dan diproses di pengadilan. Dalam proses pengadilan, muncul fakta bahwa HI dan kawan-kawan tersinggung dengan berita yang ditulis oleh Banjarmasin Post. Dia memilih jalan kekerasan untuk membuat jera Jok Mentaya dan kawan-kawan. Namun Jok tidak pernah merasa takut terhadap ancaman-ancaman itu. Karena dalam karirnya, tak sekali dua Jok menghadapi rintangan. Ketika mulai membangun Banjarmasin Post misalnya, dia menghadapi rintangan yang datang dari rekan sejawatnya saat bersama-sama turut menumbangkan orde lama yang kemudian memunculkan orde baru. Sayangnya, kekuasaan yang cenderung korup juga berlaku pada orde baru. Orba menjelma menjadi rejim otoriter yang mengatur seluruh napas hidup halayak. Jok kemudian kecewa. Namun ia tetap melawan segala kelaliman dengan caranya sendiri, misalnya dengan menolak tawaran untuk menjadi anggota parlemen, baik di tingkat lokal maupun nasional, dan lebih memilih mengurus juga membesarkan Banjarmasin Post, sebuah keputusan yang kini sulit dicari tandingannya ketika semua orang berlomba-lomba dan kadang dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota parlemen lokal dan nasional yang dilengkapi segala macam kemewahan duniawi. Jok bersikap tegas seperti moto demi keadilan, kebenaran dan demokrasi pada Banjarmasin Post yang ia lahirkan dan besarkan. Jok harus pintar meniti buih menghadapi berbagai rintangan yang datang. Kalau tidak terus berkonsultasi dengan psikiater, saya sudah sakit saraf. Tulis begini, dipanggil si ini, tulis begitu, dipanggil si itu. Ya harus rajin minta maaf, kata Jok kepada Jod Yunus Adicondro dari Tempo pada awal September 1977. Jod Adicondro dikenal luas sebagai aktivis anti korupsi dan rajin membongkar kekayaan mantan Presiden Soeharto, juga menulis buku Gurita Cikeas. Jod pernah mengajar di sebuah perguruan tinggi di Australia setelah pindah dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Jod sudah berpulang. Namun, jalan hidup rupanya tak selalu lempang. Hal itu terjadi pula pada diri Jok Mentaya. Jok yang menurut Lis Pandanwangi putrinya saat masih dalam kandungan, sang ibu mimpi sedang mengasuh bulan itu, pertanda sang anak akan menjadi orang besar. Dikenal sebagai sosok penentang dominasi kapital besar, media itu akhirnya mengalami ironi. Hanya setahun setelah dia berpulang, Banjarmasin Post yang ia bangun dengan darah dan air mata itu tak lagi menjadi miliknya. Tak ada yang salah sesungguhnya dalam hal ini, karena perubahan tak bisa diindahkan. Ia bisa menjadi macan yang memakan anaknya, tetapi juga bisa menjadi macan yang dengan telaten menjaga dan membimbing anaknya hingga perkasa menghadapi perubahan. Hujai Yunus, begitu nama yang diberikan ayahnya Seman Yunus kepada Jok Mentaya. Jok lahir di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seperti umumnya orang-orang Banjar yang biasa madam atau mencari peruntungan keluar tanah Banjar, ayah dan ibu Jok madam ke Sampit. Nama Jok sendiri muncul ketika Hujai Yunus remaja mengikuti sebuah seleksi pertukaran pelajar Indonesia-Amerika. Ketika itu ia bersaing dengan Z.A. Maulani. Z.A. Maulani kemudian dikenal sebagai mantan Kabakin di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Z.A. Maulani dikenal juga sebagai tokoh Bakumpai yang hingga akhir hayatnya menjadi satu-satunya orang Bakumpai yang mencapai pangkat Letnan Jenderal di TNI Angkatan Darat. Z.A. Maulani pernah menjadi Pangdam Tanjung Pura di masa lalu. Ketika dites bahasa Inggris, Hujai Yunus ditanya apa nama bendera Inggris. Hujai Yunus yang tak fasih menyebut kata Union Jack
sebagai nama bendera Inggris, lidahnya justru menyebut Union Jack. Saat itu pula kawan-kawan dekatnya menyebut Huzai Yunus sebagai Jack. Sementara kata Mentaya sendiri berasal dari nama Sungai Mentaya yang membelah kota Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kota tempat Jack dilahirkan pada 19 Juli 1939. Sepanjang hidupnya, Jack dikenal sangat bangga dengan kota Sampit, juga Sungai Mentaya, sungai yang membelah kota kelahirannya. Sejak muda, Jack dikenal sebagai sosok yang cerdas. Ia merantau ke Banjarmasin. Karena mudah bergaul, Jack memiliki banyak teman di kota Banjarmasin. Di kampusnya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisipol, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jack dikenal sebagai aktivis yang berani dan berjiwa seni. Ia aktif di dunia pers mahasiswa hingga menjadi Ketua Presidium Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia atau IPMI. Masa-masa Jack kuliah adalah masa yang penuh gelora bagi para kaum muda. Masa itu menjelang kejatuhan Bung Karno. Para mahasiswa ramai menentang Bung Karno. Mereka mendirikan berbagai organisasi aksi. Bersama teman-temannya, Jack bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI di Banjarmasin. Ia dan kawan-kawan mendirikan media cetak bernama Mimbar Mahasiswa. Media ini menjadi corong bagi gerakan KAMI di kampus Universitas Lambung Mangkurat. Karena kegiatan menentang pemerintahan Bung Karno, Jack dan kawan-kawan antara lain Haji Anang Adenansi, Haji Johar Hamid, dan Haji Muhammad Husni Tamrin sempat ditahan tentara dari Kodam 10 Lambung Mangkurat. Mereka kemudian dilepaskan dengan berbagai syarat, termasuk wajib lapor kepada para petugas. Ketika Orde Lama tumbang dan gerakan mahasiswa turut melahirkan Orde Baru, Jack dan kawan-kawan melanjutkan kiprah mereka di dunia pers. Mereka awalnya sama-sama bergabung dan membesarkan Mimbar Mahasiswa. Namun di tengah jalan, kongsi para mantan aktivis itu pecah. Mereka mendirikan berbagai koran. Namun dari semua koran yang mereka lahirkan, mungkin hanya Banjarmasin Post yang didirikan Jack Mentaya bersama beberapa kawannya, antara lain Yustan Azidin, Pangeran Haji Rusdi Effendi AR, Zainal, Husni Tamrin, dan lain-lainlah yang berhasil menjadi koran besar dan berpengaruh. Bahkan Banjarmasin Post pernah menjadi koran terbesar di Kalimantan. Dalam hal ini, tak bisa dipisahkan jasa dan kerjasama Jack Mentaya dengan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Insinyur HM Said, yang turut membuat Banjarmasin Post menjadi koran yang sangat besar dan berpengaruh. Namun Jack yang dikenal luas sebagai sosok penentang hegemoni pers Jakarta itu harus menghentikan langkahnya. Pada 13 Januari 1994, Jack berpulang di Jakarta. Setahun kemudian, Banjarmasin Post yang ia lahirkan, ia rawat dan besarkan itu beralih ke pemilikan. Pada tahun 1995, kelompok Kompas Gramedia asal Jakarta mengambil alih Banjarmasin Post. Ketika saya dan Pak Tamrin Yunus menulis biografi Jack Mentaya berjudul Jack, Penakluk dari Sungai Mentaya, banyak hal yang terungkap. Misalnya, Jack bisa melakukan apapun agar Banjarmasin Post tetap ada. Dalam bahasa yang lugas, Jack Mentaya menyebut Banjarmasin Post seperti anaknya sendiri yang ia rawat dan ia akan lawan ketika orang lain mengganggunya. Demikian konten Ini Budi Podcast bersama saya Budidaya Kurniawan kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam konten Ini Budi Podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Sehat-sehat terus kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.